ya saya juga melihat ya, ketika baca Bible sendiri itu dikisahkan Nabi Adam, namun di dalam Al-Qur'an itu sangat sedikit kisah dari Nabi Adam berbanding Bible sangat sangat detail Ya. gitu lah. Tapi Jadi sekalipun demikian, Bible tidak pernah mengklaim bahwa buku ini sangat detail, menjelaskan segala sesuatu. Nggak pernah Bible mengklaim buku seperti itu. Tapi Quran, buku yang hanya seperti itu. Buku ini menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya, kenapa orang sunat? Quran tidak tahu. ya, oke. Gitu. Ya itulah yang harus Anda harus menjadi duta ini kepada teman-teman Anda yang masih Muslim. Coba ajak mereka berargumen, ajak mereka diskusi. Begitu. Kenapa Al-Quran tidak sanggup menjelaskan segala sesuatu seperti yang diklaim oleh dia? Karena yang dikatakan menjelaskan segala sesuatu Quran, bukan Muhammad. Ya, tepat, tepat. Bahkan Muhammad pun dia harusnya berguru kepada Quran. Begitu. Dan banyak sekali yang berguru kepada ulama, ia tidak berguru kepada Qur'annya itu sendiri. Iya. Gini loh, maksud saya, mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis ya. Itu kan tuduhan ya. Sementara di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan Nabi Muhammad membaca gitu. Iya. Jadi mereka lebih mendengar kepada para ulama atau kepada Al-Quran itu sendiri. Kan dilema jadinya. Memang umat begini, tersebut. Mak. Memang begitu dalam ajaran agama Islam. Mau versi Muhammad buta huruf ada. Mau versi Muhammad bisa membaca ada. Mau versi Muhammad hidupnya yang sedih-sedih, ya kan? Hidupnya yang sederhana ada. Mau Muhammad yang versi kaya ada. Ada. Mau Muhammad versi hidup susah, makan sampai ngutang ada. Mau Muhammad versi kaya, mendapatkan banyak emas dan perak ada. Makanya saya bilang, makin dipelajarin agama Islam, makin ingin orang akan mencampakkannya. Begitu. Iya, bahkan dari beberapa narasi hadis ya mengatakan Aisyah sendiri yang meracuni Nabi Muhammad. Iya, Kan, iya. wow, itu sebuah Kalau abang tanya sama orang-orang Syiah itu sangat membenci Aisyah dan Hafsah dan bapaknya. Jangan lihat Aisyah dan Hafsahnya, karena mereka itu kan hanya dua orang perempuan. ya Tetapi lihat siapa di balik dia, di balik mereka itu ada siapa? Ada tokoh-tokoh yang besar. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu, jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah Allah adalah pelindungnya dan juga para malaikat dan juga Jibril dan juga orang-orang mukmin. Coba tuh. ya, sepakat saya akan hal itu ya. Iya. Namun saya mau bertanya satu hal lagi boleh ya, Abang Edis? Apa itu? Izin. Bagaimana konsep daripada umat Kristen itu soal penebusan dosa Yesus Kristus itu menurut Abang Ya, Edis? jadi konsep sederhananya gini, Bang. Hukum kita itu kan ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan-tuntutan terhadap seseorang. Bagaimana seseorang itu hidup. Contoh ya, tuntutan. 10 tuntutan hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu kita ambil aja 3, nggak usah banyak-banyak. 1 aja lah, jangan mengucapkan saksi dusta. Atau jangan mencuri aja lah, jangan mencuri. Coba, ada nggak orang yang sanggup melakukan ini seumur hidupnya? Em, sudah tidak bisa ya, sulit mungkin. Sulit. Agak sulit. Dari mulai yang kecil-kecil saja, Bang, kita sudah mencuri. Dari zaman kecil udah maling mangga. Udah besar kita pun secara nggak sadar mencuri hak-haknya orang. Iya. Iya.
Contoh, saya kasih contoh saja ya, saya kasih contoh. Gas di Indonesia, gas tabung yang kecil itu diperuntukkan bagi siapa? Untuk miskin, Iya, rakyat miskin. coba ada nggak orang kaya yang beli itu? Nggak ada harusnya sih. Banyak ya, banyak. Banyak, banyak. Harusnya kan nggak ada. Harusnya. Betul, betul. Coba, kita secara nggak sadar sebenarnya sudah mencuri. Nah, makanya apa yang dimaksud dengan konsep penebusan? Gini, Bang. Jadi Yesus itu sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu untuk saya, untuk setiap orang yang percaya. Jadi Oke. semua tuntutan itu sudah dipenuhi oleh Yesus. Makanya kami itu yang nggak mampu, nggak sanggup, yang gagal sudah diampuni, ditebus oleh karena Yesus. Itu maksudnya penebusan itu, Bang. Oke. Berarti penebusan itu ketika Yesus itu turun, maka dosa-dosa terhapus karena disalib seperti itu. Bukan seperti itu. Begini, Yesus itu kan digambarkan di dalam Bible sebagai tokoh yang taat sampai matinya. Karena nggak ada orang yang taat sampai mati. Sepakat. Iya, Yesus dia taat sampai mati, sampai disalibkan. Dia taat, tidak melakukan satupun kecacatan, tidak melakukan satupun kesalahan. Oke. Makanya konsep agama Kristen, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, itu kan melakukan pelanggaran. Dia tidak taat kan? Iya, betul. Nah, karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang itu telah menjadi berdosa. Dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Karena ketidaktaatan satu orang itu, yaitu Adam. Tetapi ada Adam yang kedua. Yesus dikatakan dalam Bible itu sebagai Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Nah, ketika Yesus disalibkan, tercurah darahnya sampai mati, maka oleh karena ketaatan satu orang pula, maka setiap orang beroleh keselamatan. Jadi orang yang menerima Yesus itu adalah orang yang ditebus oleh karena Yesus sudah melakukan segala hukum, segala tuntutan hukum Taurat itu untuk dia. Seperti saya ini. Saya jatuh dalam dosa berkali-kali. Ya kan? Saya tidak mampu melaksanakan hukum itu. Tuntutan hukum itu tidak bisa saya laksanakan. Nah, bagaimana saya ini ditebus? Yesus sudah melakukan untuk saya. Nah, ketika Yesus sudah melakukan untuk saya, maka diri saya ini kepunyaan Dia. Nah, ketika saya adalah kepunyaan Dia, maka saya melakukan apa yang Dia mau. Karena kita telah beriman kepada Yesus tersebut ya. Jadi seolah-olah kita satu tubuh seperti itu ya. Iya, Maksudnya. artinya segala sesuatu tuntutan itu dilakukan oleh Dia dan kita ya sudah menjadi kepunyaan Dia. Karena kita sudah dibayar oleh Yesus dengan nyawanya, dengan darah yang tercurah itu. Dengan itu kita dibayar, bukan dengan emas, dengan perak. Begitu. Oke, baik. Oke, Artinya paham. ketika seseorang menjadi milik Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus mau. Seperti itu. Oke. Itu konsepnya sederhana seperti itu. Ini ya, saya boleh izin dalam arti mengutip 1-2 dari kefahaman saya soal penebusan dosa mungkin. Silakan. Bentar ya, saya cari dulu di nota saya. Jadi beberapa yang saya kumpulkan dalam penebusan dosa mungkin agak berbeda ya sama Abang Edis ya. Tapi di sini kita diskusi saja ya. Ya. Nah, bentar ya. Karena saya juga sambil belajar kan sama langsung umat Kristiannya langsung. Boleh. Nah, ini terdapat di Markus 2, 1-12 ya. Boleh, silakan. Di sini kan mengatakan ya di Markus 2-12, Yesus itu masih hidup dan dia mengampuni orang yang dalam arti orang yang masih hidup. Dibaca saja boleh. Dibaca saja biar bacakan ya.
Ya. Beberapa hari kemudian, ketika Yesus kembali ke Kapernaum, terdengar kabar bahwa dia berada di rumah. Banyak orang dikumpulkan sampai tidak ada tempat lagi, bahkan di dekat pintu sekalipun. Dan dia memberitakan firman kepada mereka. Lalu, mereka datang kepada Yesus dengan membawa seorang lumpuh yang Ya. diusung oleh 4 orang. Mm. Ketika mereka tidak dapat membawa orang itu ke dekat Yesus karena banyaknya orang, mereka membongkar atap tepat di atas Yesus. Setelah membongkarnya, mereka menurunkan kasur tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Oke. Namun, beberapa ahli Taurat yang duduk di sana bertanya-tanya dalam hati mereka, "Mengapa orang ini berkata seperti itu? Dia sedang menghujat. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah itu sendiri?" Mm. Yesus segera mengetahui dari dalam rohnya Bukan, bahwa Yesus mereka segera mengetahui isi hati mereka. Oh, itu isi hati mereka ya? Ya. Oh, isi hati mereka bahwa mereka bertanya-tanya dalam hati mereka. Ya, ya. Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertanya tentang hal itu dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangun angkat kasurmu dan berjalanlah? Akan tetapi, supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa." Oke. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat kasurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu segera berdiri, mengambil kasurnya, dan pergi keluar melewati semua orang. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah serta berkata, "Kami belum pernah melihat hal yang seperti ini." Markus 2, 1-12. Oke. Oke, Lalu, di sini pertanyaan berarti Anda? berarti di sini sebetulnya Yesus tidak perlu menumpahkan darah ya. Dalam arti ia Di mana dapat Yesus menumpahkan darah? Ini pemahaman-pemahaman yang orang salah paham. Di mana ada Yesus menumpahkan darah? Ya, sebentar. Maksud saya di sini berarti ketika hidup Yesus hidup, ia dapat mengampuni dosa. Betul? Hmm. Ya. Nah, berarti indikasinya ketika Yesus mengatakan hal ini dalam pengampunan dosa yang tadi Abang katakan, Abang Edis katakan, ia ditebuskan dosanya karena penyaliban tersebut ya. Jadi Dosanya ditebuskanlah siapa yang ditebus? dosa seluruh manusia umat Kristen. Enggak, kata siapa? Dosa Islam tetap aja ada di situ. Dosa umat Kristen maksudnya. Enggak, bukan dosa umat Kristen. Setiap orang yang menerima Yesus, maka dia itu tidak diperhitungkan lagi dosa dan pelanggarannya. Oh, jadi sudah diberikan keselamatan ya? Iya. Hmm. Peristiwa yang Anda kutip di dalam Markus tadi itu tidak berkaitan dengan apa yang barusan kita bahas. Oke. Begitu. Di mana ada Yesus menumpahkan darah? Ini paham-paham yang disalahpahami oleh orang terhadap kekristenan. Di mana ada Tuhan menumbalkan anaknya di mana? Nggak ada itu dalam ajaran Kristen tuh nggak ada. Enggak ada. Di mana? Makanya saya heran begitu. Kadang-kadang orang bisa berpikir seperti itu karena penjelasan-penjelasan orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip goblok. Nggak ada Tuhan numbalin, nggak ada. Yesus itu di dalam Bible, baca dari A sampai Z, dari Matius sampai Yohanes, dia itu memberitakan kebenaran. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak menerima dia. Maksudnya orang-orang ahli-ahli Tauratnya. Pemuka-pemuka agama Yahudi tidak menerima dia. Sehingga Yesus diserahkan kepada pemerintahan pada saat itu untuk disalibkan. Yang menyalibkan Yesus apa? Apakah Bapa di sorga? Tidak. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Tetapi Yesus di situ tidak melakukan dosa begitu loh. Dalam pengertian dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum Taurat itu.
Jadi semua orang dituntut untuk melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tetapi tidak ada yang sanggup melakukannya. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Sampai akhirnya. Jadi tidak melakukan kesalahan satupun. Nah, Oke. karena hal itu maka itu dianggap sebagai kebenaran. Hmm, ya. Jadi tidak ada kecacatan lah dalam arti Yesus ini ya Iya, pada kesalahan-kesalahan iya, tersebut. makanya dikatakan dia sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Masya Allah. Haleluya, haleluya. Ya, dan dia tidak datang mempersembahkan darah binatang, darah domba dibawa untuk seperti yang dilakukan oleh imam-imam besar. Tetapi dia membawa darahnya sendiri. Itu pengertiannya, maksudnya dia membawa kesolehan dan ketaatannya sendiri kepada Bapa di sorga. Oh, seperti itu pemahamannya. Baik-baik. Iya. Jadi saya dapat poin ya dari tadi awal tentang bagaimana Tuhan yang dimaksudkan. Yang kedua ini soal penebusan dosa. Oke. Iya, masalahnya begini. Sebenarnya masalahnya bukan ini. Masalahnya banyak orang belum buka Bible, tapi ingin tanyanya terlalu jauh. Iya, takut Iya. malahan. Jadi percuma gitu loh. Lebih bagus buka dulu Bible. Kemudian kalau didapati ada pertanyaan-pertanyaan yang baru tidak dimengerti, nah itu baru lebih enak. Sebenarnya udah jelas kok dalam Bible itu. Banyak orang itu nggak mau baca. Iya. Jangankan Anda, yang Kristen banyak nggak mau baca. Ya karena saya lihat sendiri ya itu dua dua 2 sampai 3 kali lipat kayaknya Al-Quran itu lebih tebal deh. Karena saking banyaknya itu. Bukan berarti Tidak. Al-Quran itu banyak berisi pengulangan-pengulangan. Seandainya kata-kata yang diulang-ulang dalam Al-Quran itu dipres jadi satu, Al-Quran itu jadinya hanya beberapa lembar saja. hmm, hmm. Oke. Begitu. Yang satu yang saya inginkan atau satu yang saya tangkap dari Anda punya Bible nggak di rumah? Kebetulan saya ada di PDF saja sih, udah download juga. Baru Cuma hanya download. baca-baca. Iya, Belum pernah baca. dibaca di sini. Saya baru mempelajari sebulan 2 bulan seperti itu. Iya, coba dipelajari dulu. Nanti kalau sudah dibaca, dipahami, baru nanti ngerti apa yang saya maksudkan seperti itu. Iya, mungkin Jadi nggak ada rekomendasi. konsep-konsep dari dalam Kristen bahwa bapak atau Tuhan numbalin anaknya sendiri, nggak ada itu. Iya. Berarti yang berucap seperti itu adalah Kristen yang salah gitu ya? Iya, Berarti. itu orang-orang Kristen yang goblok yang setengah mati. Nggak ada itu. Oke. Nggak ada. Numbalin anaknya sendiri, nggak ada. Oke. Maksudnya jadi bukan seperti itu. Bapa di sorga itu ingin manusia itu menerima Yesus, tetapi manusia tidak menerimanya. Makanya orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyerahkannya kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan. Tetapi Yesus tetap taat. Nah, karena ketaatannya, karena kebenarannya, maka dia dibangkitkan. Itu yang dibicarakan dalam Bible. Oke. Nah, sehingga segala kuasa di bumi dan di surga itu diberikan kepada dia. Oh, diberikan semua yang ada kutipan itu ya, kunci surga dan kunci langit diberikan kepadamu gitu ya. Nggak ada kata-kata seperti itu. Kunci langit nggak ada. Iya, maksudnya Dikatakan di dalam Bible bahwa segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Oke. Nah, ya, Gitu. maksudnya. Nah, saya boleh bertanya satu hal lagi mungkin soal ini agak menyerang tapi tidak apa-apa ya, izin. Boleh, silakan. Iya, bertanya tentang bagaimana menurut Mas Abang Edis tentang Paulus itu, apakah beliau adalah utusannya diutus atau dilantik oleh Yesus atau Sang Mesias tersebut?
Ya jelas di dalam Bible, di dalam Kisah Para Rasul bagaimana perjumpaan Yesus dengan Paulus, perjumpaan Paulus dengan Yesus jelas. Hmm, oke, jadi Paulus ini bertemu dengan Yesus ya menurut Abang Edis ya? Bukan menurut saya, itu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Mhm, oke. Bagaimana Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsik, dia ingin membinasakan atau dia ingin melakukan persekusi terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsik, Yesus sendiri yang berjumpa dengan menjumpai Paulus. Kemudian memilih dia menjadi alatnya untuk memberitakan namanya. Oh, jadi ada fasenya, berarti ada perantaranya ya untuk memberikan sebuah bahasanya bahwa Paulus itu ya ada perantara dari kisah-kisah tersebut, tidak semena-mena Yesus yang langsung melantik gitu kan. Perantara maksudnya gimana? Iya, yang penyambung daripada kan kalau Simon of Peter kan ia dilantik langsung kan oleh Yesus kan. Betul? Ya, mungkin lebih baik, mungkin Bang Kitun baca aja yang tertulis dalam Bible begitu. Kadang-kadang kita ini belum baca tapi sudah tanya begitu. Lebih baik itu Oke, oke. membaca dulu. Seperti itu karena sudah tertulis ada di situ. Begitu. Coba dibaca begitu karena itu sudah jelas ada di situ. Hmm. Itu kira-kira Itu itu sama kalau nyebak. seperti misalnya seperti ini loh, misal ada lowongan pekerjaan, udah dijelaskan semua di deskripsi itu, tapi nggak dibaca, maunya nanya saja. Banyak orang seperti itu banyak. Iya ya. Oke, Hmm. oke. Nanti Jadi akan saya budaya coba. malas membaca itu yang memang sulit begitu. Sudah ada semua di dalam deskripsi itu, tetapi masih ditanya begitu. Hmm. Ya, Bukan ini bang, karena semua sudah tertulis di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada semua di dalam buku itu. Kalau tidak dibaca jawabannya dulu ya. Tiap ya persoalan ada jawabannya gitu ya. bukan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah jelas ada di situ. Hmm. Seperti itu. Oke. Nanti Kalau kalau saya jelaskan pun nanti nggak nyambung juga. Baca aja di situ. Makanya ketika saya jelaskan tadi, Anda mengatakan perantara-perantara, maksudnya gimana? Perantara-perantara gimana maksudnya? iya, ya seperti dalam arti kan kalau di agama Islam Nabi Muhammad itu melantik seorang utusan itu Ali bin Abi Thalib. Namun yang merebut kekuasaan yaitu Umar bin itu di Godirhum setelah Haji Wada Nabi Muhammad terakhir yang berada di kota Mekah dan di Madinah di antara itu, dan Nabi Muhammad berhenti. Dan ini terjadi pada 4 bulan sebelum kewafatan Nabi Muhammad. Seperti itu. Ya, jadi gimana ya saya bilangnya ya. Pertama-tama kita ini jangan bermunafik dulu. Kalau Anda mengatakan Anda tidak percaya Muhammad, sekarang Anda percaya Muhammad, ini yang susah, Bang. Makanya saya itu pengen mengeluarkan orang dulu dari ikatan dia terhadap Muhammad. Kalau ikatan Anda terhadap Muhammad itu belum lepas, saya cuma pesan saja, Anda tidak mungkin akan menjadi orang yang waras. Oh, berarti harus keluar dulu ya Oh dari iya, iya, agama. Oke, oke. iya. Jadi sebuah kesia-siaan, sebuah kepercumaan ketika saya menjelaskan kepada Anda tentang kekristenan dan lain sebagainya ketika Anda masih percaya sama Muhammad. Hmm. Begitu. Karena apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus itu bertolak belakang. Muhammad itu memberitakan Tuhan lain, Wah, bukan Tuhan dalam Bible. oke. Coba Tuhan siapa yang diberitakan oleh Muhammad? Hmm, Allah Subhanahu wa taala kan yang Maha Siapa dia Besar itu? di dalam Tuhan yang dipercaya umat muslim.
Apakah dan itu adalah Tuhannya orang Quraisy, para penyembah berhala? ya itu sebenarnya Tuhan yang berbeda ya. Iya, makanya jadi nggak nyambung kita. Makanya ketika kita ngomong Tuhan, 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 Anda lagi bahas Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang saya bahas. Makanya nggak pernah nyambung. Itu dulu sebenarnya. Oke, oke. Kalau Anda masih membicarakan Tuhan yang diberitakan Muhammad, ya kita nggak akan pernah ketemu. Ya, Muhammad itu memberitakan Tuhan dari bangsanya sendiri. Tuhannya orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. oke. Begitu. Makanya isinya itu ya suka-sukanya Muhammad. Baik, baik, baik. Begitu loh. Saya tahu Anda ini Syiah Anda ini, ya kan? Bukan, bukan. Kami meyakini bahwasanya Syiah pun sudah tersesat mereka. Sama Sunni pun telah tersesat. Boleh saya mungkin izin mengenalkan diri ya dari tadi? Boleh, boleh, silakan, silakan. Iya. Jadi kami di sini ya, saya sendiri agamanya sudah berlepas dari apa yang kami meyakini itu Islam ya. Kami meyakini bahwasanya juru selamat atau penyelamat di akhir zaman itu telah muncul. Kalau di dalam kekristenan itu Yesus yang kedua yang akan menghakimkan jadi menghakim yang adil gitu lah. Dan kami beragama dengan agama yang diwariskan oleh pada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Muhammad diucapkannya figurnya Imam Al-Mahdi. Seperti itu Abang Edis. Nah, kalau di Ya, agama jadi Anda ini Yes. semacam satu paham yang menggabung-gabungkan segala macam aliran ini. Artinya aliran ini Anda gabungkan, aliran ini Anda gabungkan. Jadi saya cuma pesan saja begini Bang. Bahwa kalau Anda sudah masuk kepada ajaran-ajaran seperti Islam itu sudah nggak nyambung lagi Bang. Karena ajaran Islam itu sumbernya itu bukan dari Israel. Sumbernya itu bukan dari tempat di mana peristiwa itu berasal. Agama Islam itu sumbernya dari Saudi Arabia. Oh, Yang nggak nyambung sama sekali Bang. Dengan Israel itu nggak nyambung sama sekali. ya, saya pun meyakini ya bahwasanya Abang Edis ya di mana Ka'bah yang mereka imani saat ini palsu. Ka'bah yang mereka Iya, solati tetapi di saat yang sama Anda mengutip Qur'annya itu juga. Itu yang jadi masalah. Coba apakah Anda mengimani Quran? kami mengimani Nah, kitab yang berarti diturunkan. apa yang diceritakan dalam Quran? Coba Bang, siapa Tuhan di dalam Al-Quran? Ya di dalam Al-Qur'an itu Tuhannya satu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu siapa? Iya, Allah itu adalah Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat muslim. Yang itu saja yang Bukan, saya bukan. yakini Sebelum akan Muhammad lahir, Allah itu dipuja, disembah oleh siapa? oleh orang Quraisy. Iya, Tidak ada para bahkan penyembah orang berhala itu. Itulah Tuhan yang dipromosikan Muhammad. Oke. Gini. Di dunia ini ada banyak bangsa-bangsa, betul? Ya, tepat. Ada banyak suku bangsa, ada banyak bahasa, betul nggak? Iya, ya, ya. Coba, sebelum Muhammad lahir, siapa yang nyembah Allah? Hmm, bangsa Quraisy Nah, ada nggak orang Indonesia nyembah Allah? nggak tahu aku kalau itu Jangan bilang nggak Indonesia. tahu, Pak. Karena mereka kan hanya Kalau Anda bilang nggak tahu, berarti Anda nggak bisa melangkah maju lagi ke depan. Coba, kita orang Indonesia. Orang Indonesia ini terdiri dari banyak suku. Dan ada banyak Betul. bahasanya. Coba, ada nggak satu aja suku bangsa yang punya kosakata Allah di dalam kamus perbendaharaannya? sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Belum menemukan. Itu menjadi satu bukti bahwa tidak ada yang menyembah Allah di Indonesia. Waktu Muhammad belum lahir, tidak ada Allah disembah di Indonesia. Bahkan disebut pun tidak ada. Karena kosakatanya pun nggak ada.
Setuju nggak? Oke, oke. Ya, Nah, setuju. Nah, coba sekarang kita pergi ke Jepang. Ada nggak di Jepang yang menyebut nama Allah sebelum Muhammad lahir? Atau waktu Muhammad masih kecil? hmm, tidak ada juga sepertinya ya. Nggak ada. Coba Lalu Allah itu Tuhan-Tuhan hanya yang disebut di mana? di Arab pada saat Nabi Muhammad Iya, tadi nih. di lingkup keluarga klannya, sukunya Muhammad. Jadi Tuhan yang itu yang sedang dipromosikan sama Muhammad. Tuhannya orang-orang Quraisy itu. Itu Oke. tidak pernah Ya, disebut oleh orang Israel, tidak pernah disebut oleh Musa, tidak pernah disebut oleh Yesus, nggak pernah. Begitu oke. loh. Makanya ketika Anda punya paham bahwa itulah yang disebut nabi-nabi terdahulu, seperti Anda kutip tadi kan, nabi-nabi terdahulu ini itu, ya kan? Itu sudah paham yang Hmm. salah. Bagaimana mau katakan apa namanya dia Tuhan yang disembah oleh anu terdahulu disebut saja tidak pernah. Coba kalau misalnya saya katakan bahwa iya, Ya, ya cukup aneh lah kalau Tuhan itu tungkriung. iya. Nah, Muhammad mengklaim bahwa Tuhan itu Allah. Padahal tidak ada nabi-nabi terdahulu yang menyebut Allah. Begitu, Oke. Bang. Nah, makanya yang saya sarankan sama Anda, ketika Anda sudah betul-betul meninggalkan Al-Quran, sudah betul-betul meninggalkan Muhammad, sekarang Anda pelajari nih, ajaran yang sejati, yaitu yang ada dalam Bible. Di dalam Bible, kalau Anda baca sampai dari A sampai Z, intinya begini, Tuhan menciptakan manusia seturut atau serupa dengan gambarnya. Maksudnya, manusia itu sebenarnya merupakan pengejawantahan Tuhan di muka bumi ini untuk memelihara dan menguasai bumi ini. Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, diciptakannya semua yang ada, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya, lalu Tuhan menciptakan manusia. Nah, manusia ini sebenarnya manifestasi Tuhan di muka bumi. Karena Oh, dia gambarnya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem itu maksudnya gambar, rupanya. Jadi kita ini sebenarnya rupanya Tuhan itu. Pengejawantahan kita ini sebenarnya. Nah, oke, oke. tapi Good. gambar itu rusak. Oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu, bahasa Bible-nya itu dosa. Dosa itu bahasa Ibrani itu kata. Maksudnya itu kita itu nggak sesuai dengan peruntukannya. Oh, mm, Nah, karena kita sudah meleset, maka ada manusia yang kedua. Yang datang yang kedua, Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama itu gagal, sehingga semua keturunannya ini gagal semua. Jadi produk gagal semua. oke, Nah, oke. baru datanglah Yesus, yaitu manusia yang kedua, Adam yang kedua. Hmm, Nah, dari lahir sampai matinya, Yesus itu dia tidak melakukan pelanggaran. Makanya yang tadi Yesus disebutkan ya, membuat yang kita 10 menjadi manusia pelanggaran baru. namun tidak. Gimana? Hmm. Lalu Tadi yang disebutkan Yesus, pelanggaran itu ia tidak melanggar. ya Yesus tidak melakukan pelanggaran itu. Eh, Makanya dia itu merupakan gambar daripada dia yang sejati, begitu. Nah, jadi semua orang itu supaya jadi seperti Yesus, begitu loh. Makanya di dalam Yesus kita itu menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, oke. seperti itu. Jadi intinya biar nggak panjang lebar, biar nggak capek-capek, Anda juga kan belum pernah baca. Intinya begini loh, supaya kita itu hidup seperti Yesus, jangan kayak Muhammad gitu loh. Kalau Anda belajar Islam, Anda itu disuruh hidup kayak Muhammad, bener nggak? Iya, tata caranya, Iya, wudhunya bahkan. iya. Iya, seperti itu. Jadi
Muhammad itu merupakan sebuah, kalau bahasa Islamnya itu suri tauladan. Maksudnya sebuah rule of model. Jadi semua orang itu harus mirip kayak Muhammad kalau Anda belajar Islam. Celananya cingkrang, terus jenggotan, ya kan? Terus matanya pakai calak-calak begitu. Ya kan? Terus pagi-pagi ambil air wudhu, begitu. Jadi membentuk manusia sesuai karakternya Muhammad. Nah, di dalam Kristen itu sama. Supaya membentuk manusia sesuai dengan karakternya Yesus. Supaya dipulangin lagi nih manusia yang tadinya merupakan gambarnya Tuhan, dipulangin lagi. Contohnya apa? Contohnya kayak Yesus. Orang harus hidup taat sampai mati dengan tidak melakukan kesalahan. Begitu. Berarti kalau kita melihat ya, Yesus atau agama kekristenan ya, itu cukup baik ya kalau dikaji dengan benar dengan orang yang tepat gitu loh. Jadi saya juga dapat gambaran dari Abang Edis TV ini, ya memang Yesus adalah sosok sempurna dan kita harus tidak melakukan hal-hal seperti itu yang dilanggar oleh Tuhan sendiri. Iya, jadi harus melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apakah manusia sanggup? Kan nggak sanggup. Nah, ketika tidak sanggup, Yesus sudah melakukan untuk kita. Makanya keadilan di dalam Bible itu karena satu ketidaktaatan, karena satu pelanggaran, maka semua orang telah berbuat dosa. Dan oleh karena juga satu kebenaran, karena satu ketaatan, maka semua orang beroleh pengampunan. Semua orang yang mana? Semua orang yang menerima Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamatnya. Makanya ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, artinya saya udah punya nih, sudah punya seseorang yang melakukan untuk saya. Jadi ketika saya berdiri di hadapan takhta pengadilan, ada Yesus yang menjadi pembela saya, yang sudah melakukan segala sesuatu untuk saya. Nah, tetapi, ini banyak yang salah pahami oleh orang Islam. Kalau begitu ya suka-suka kita dong bebas berbuat dosa. Kan udah ditebus dosanya ya, berarti berbuat dosa aja. Nah, itu karena ya made in Arab itu tadi. Karena otaknya sudah dipenuhi kencing otak. Bukan begitu maksudnya. Seseorang yang sudah menjadi milik Yesus, dia melakukan apa yang Yesus mau. Oke, ya siap. Orang udah dibayar nih, udah ditebus sama Yesus. Berarti kepunyaan siapa dia? Contoh, saya kasih contoh. Ada, taruhlah misalnya kucing. Ya. Oke, kucing ini ada di Pegadaian. Terus saya tebus nih, saya bayar nih. Kucing ini saya bayar, saya tebus. Berarti kucing itu punya siapa sekarang? Iya, punya Bang Edis TV. Punya yang menebus. Nah, kalau punya yang menebus berarti dia harus sesuai dengan apa yang dipunyai oleh tuannya sekarang, betul nggak? Kan saya jadi tuannya sekarang, betul nggak? Jadi pemiliknya, sang empunya, betul nggak? Nah, ketika saya sang empunya, berarti dia ini harus seperti yang saya mau, bener nggak? Iyalah. Nah, begitu. Nah, seperti itu juga kekristenan. Karena kita sudah ditebus, maka kita ini punya tuan baru, punya tuan yang sekarang, yaitu Yesus. Oke. Nah, makanya kalau kita jadi kepunyaan Yesus, kita melakukan apa yang Yesus mau. Bukan seperti orang Islam, berarti kita bebas dong bikin dosa. Bukan begitu. Berarti segala kasihnya, segala apa yang dikategorikan oleh Yesus kita harus menerapkan dengan sebaik mungkin karena kita sudah kepemilikan Yesus. Gitu. Iya. Jadi kekristenan itu berbicara mengenai hal itu. Berbicara mengenai orang yang sudah menjadi kepunyaannya Yesus. Nah, orang yang menjadi kepunyaan Yesus melakukan apa yang Yesus mau.